Jadi teman-teman sekalian, bahwa kadang banyak orang ketika berhijrah, itu setelah misalnya ninggalkan riba, bisnis yang tadinya mungkin gak baik jadi baik, seringkali ketika hijrah itu akhirnya mengalami dismotivasi. Dismotivasinya itu akhirnya pas hijrah jadi akhirnya hanya ke masjid aja, sholat aja, bisnisnya jadi gak diurus. Nah tapi kita belajar pelajaran penting dari Mas Ari hari ini. Bahwa apa? Ketika Umar bin Khattab sebelumnya itu ngangkat pedang, dan dibunuh semua orang-orang yang mau ikut agama Islam, dia tetap angkat pedang ketika dia hijrah. Ketika dia berpindah dan dia berhijrah, dia tetap angkat pedang. Bedanya pedangnya digunakan untuk membela Islam. Jadi ketika kita hijrah, tetaplah jadi seperti Anda. Tetaplah dengan segala kemampuan Anda. Tetaplah dengan semua kehebatan Anda, tapi gunakanlah untuk membela agama Allah. Dan beliau mengajarkan itu pada kita hari ini. Masalah luar biasa ya. Beliau seorang produser, seorang artis, ya, public figure, punya power untuk bisa mengumpulkan orang banyak buat event yang keren. Ketika hijrah, apa yang beliau lakukan? Tetap aja kerjaannya buat event dan buat acara-acara yang mengumpulkan orang. Bedanya sekarang diajakinya ngaji, Masya Allah, luar biasa. Ini keren banget, ini luar biasa hari ini ya. Ini Mas Ari ngomong-ngomong ini kan seorang entrepreneur juga nih ya, selain artis, produser, buat apa ini. Mungkin teman-teman pengen tahu juga ini bisnis apa aja sih sekarang Mas Ari yang lagi dikerjain? Semenjak mencoba dengan akad-akad yang berbeda, saya itu hampir bisa dibilang palu gada ya. Apa lu mau gua ada gitu. Jadi ya jualan iya juga gitu, kemudian sama istri juga berbisnis, Masya Allah. Tapi memang karena saya itu core-nya dari media, maka kami berjuangnya juga berusaha berjuangnya itu juga di media gitu. Jadi ada satu holding yang kita bentuk yaitu Faidah Anugerah Media. Jadi ibaratnya perusahaan ini membawahi berbagai jenis online offline media digital sampai ke aplikasi. Mungkin saya akan sambil tampilkan di video boleh ya? Sambil saya jelaskan mungkin untuk lebih mudah. Kalau jelasin saya agak sedikit lupa-lupaan juga. Monggo silakan. Bisa dibantu. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Ini salah satu produk kita di bidang media, kita tempat ibadah memproduksi film, iklan, dan kita satu contoh yang pernah tayang. Dan seberapa banyak pun penjahat yang kamu bunuh atau kamu tangkap, lu tidak akan pernah menghidupkan lagi orang tua kamu. Alif dan Mim gak boleh di posisi berlawanan. Alhamdulillah film ini sudah tayang di Amerika, di Jerman, kemudian di Jepang. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bikin sequel. Satu pemandangan yang tidak pernah kita bayangkan akan kita jumpai hari ini dan tahun-tahun ini. Di divisi offline, gelora kebersamaan terus menjalar ke banyak tempat, dan ini merupakan bagian dari keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin di Indonesia, insya Allah. Ini seperti presentasi 2019 ini kalau nggak salah. Oh, ini ketika pandemi kita nggak bisa bikin event, tapi kita insya Allah nggak berhenti untuk tetap effort. Ketika pandemi di awal belum ada event online, alhamdulillah kita mulai di bulan Juli Agustus. Kami juga produksi animasi, ini di under brand kita namanya Garis 10 yang mencoba untuk mengenalkan anak-anak mengenai sains Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Berubah, yuk. Bismillah ya Allah. Ini mengajarkan anak kalau ngomong bismillah akan dapat pertolongan dari langit. Ini mungkin penggambaran suasana di kantor Garis 10 ya, yang bikin animasi ternyata ya udah tua-tua tapi kayaknya kayak anak-anak kecil. Nah, ini kantor kami yang ada di Jalan Jenggala. Ini satu lagi IP yang kita sedang rilis sebentar lagi, namanya Ka'bahverse. Ini metaverse Ka'bah pertama, insya Allah mudah-mudahan di dunia. Masya Allah. Kita mau coba mengenalkan ke masyarakat dan kemarin sudah kita coba kenalkan di Kids Fun Fest. Alhamdulillah testimoninya Masya Allah, ada ibu-ibu yang pakai ininya Pakai berasa di VR. depan Ka'bah, nangis gitu, ada kita ikut happy. Itu tadi singkat dari offline, online, digital dari perusahaan kami. Keren banget ya. Setuju kalau keren? Keren ya, udah ngomongnya udah multiverse ya, metaverse. Masya Allah, luar biasa. Soalnya itu platform kalau kita nggak ikut main, Yes. diambil orang. Tapi alhamdulillah versi 2D-nya sudah dalam kerjasama dengan Transverse. Oke. Tapi metaverse 3D kita nih kita percaya diri banget, kita mau kenalkan ke dunia. Insya Allah besok di minggu depan kita mau ke Kuala Lumpur ketemu dengan salah satu investor dari Turki. Mudah-mudahan bisa mungkin kerjasama ya, karena kita mesti punya ini. Yes. Gitu ya. Setuju banget. Kalau misalnya anak-anak suka main Roblox gitu, ini kita sediain versi Robloxnya untuk di Ka'bah. Jadi anak-anak itu akan bertempur lawan musuh dan ditembakin semua yang mendekati ke Ka'bah, tapi bentuknya alien atau evil. Itu akan ada satu self belong yang akan dapat poin. Jadi mungkin ini cara kami yang nggak bisa berdakwah kayak Ustadz, cuma mengenalkan Allah itu ke anak-anak atau adik-adik kita dengan cara-cara yang mungkin lebih dimengerti sama adik-adik gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Setiap karya yang dibuat, saya ngikutin ya dari film Alif Lam Mim itu kayaknya kalau ditayangin di media konvensional, waduh udah kayaknya pasti banyak banget yang disensor dan value nilainya Masya Allah luar biasa ya. Dan baik dari segi konten maupun dari segi visualnya. Waktu itu pertama kali ngelihat bilang ini pertama kali film TV kita itu yang kelasnya udah kayak kelas film dari Hollywood ya, dari benar-benar dari world class gitu. Ngelihat Rico pun sekarang ya mungkin kalau anak-anak yang suka YouTube salah satu yang sudah muncul sering banget gitu. Dan selalu ada value. Apa sih Mas Ari value yang pengen disampaikan melalui karya-karyanya Mas Ari ini? Sebenarnya kalau lihat dari trailer barusan sudah clear sebenarnya value tersebut ya. Jadi ibaratnya memang nggak mudah bisnis di ranah ini pasti banyak hambatannya, kemudian banyak challenge-nya juga gitu yang tentunya juga mungkin kita temui. Tapi kita pikir bahwa nggak mesti harus di genre atau jalur ini pun di bisnis lain pun sama kok. Iya. Semua punya
obstacles atau juga mungkin punya hambatan atau cobaan yang berbeda-beda gitu. Value kita sebenarnya satu ya. Jadi mungkin kalau dari karya kita yang ada hubungannya dengan hubungannya dengan akidah gitu atau hubungannya mengenalkan Allah, kita berusaha untuk jangan bikin IP yang kaleng-kaleng. Jangan bikin produk yang ya kan tentang Islam, kita bikin yang biasa aja. Enggak, kita harus bikin yang jadi yang lebih bagus bahkan dari yang ada gitu. Walaupun mungkin secara algoritma kita pasti nggak akan sebagus kalau yang general gitu. Tapi ya so be it gitu. Kalau kita yang milih di jalan ini gitu, apapun yang kejadian kayak hasilnya gimana, udah urusan Allah. Jadi ibaratnya saya juga tanamkan di kantor bahwa klien utama kita itu Allah gitu. Masya Allah. Ekonomi yang terjadi tentunya kita harus punya ilmunya untuk itu. Iya. Walaupun begitu nggak tiba-tiba kita wah ini karena buat Allah, ntar Allah kedatangnya rezeki tanpa kita ilmunya, nggak mungkin juga kayak gitu. Harus secara rasional, kita harus belajar juga, harus punya ilmunya, harus secara analisa segala macam harus maksimal, baru kemudian hasilnya baru kita kasih ke Allah. Nah, Masya Allah. Di momen-momen ini nggak semua bisnis kita yang berada yang ada dakwahnya itu selalu secara ekonomi baik Bagus, gitu, nggak semuanya bagus gitu ya. Tapi ketika satu nggak bagus, kita diberikan di sisi lain, kita diberikan benefit di sisi lain, kita diberikan keuntungan yang nggak terduga kadang-kadang di bisnis yang kadang-kadang kita nggak mikir loh ternyata dapat dari sini ada nutup yang kemarin gitu. Masya Allah. Jadi kalau saya rasa ya tugas kita ikhtiar aja lah maksimal dan value kita yang kita coba tanamkan yaitu ya mengenalkan Allah. Apapun platform ataupun wadah yang ada kita coba kenalkan Allah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir dulu Al-Quran turunnya dari daun gitu. Iya. Daun, batu segala macam gitu kan. Sekarang kita lihat di mushaf. Nah medianya itu beda-beda sebenarnya. Sekarang sudah dikompil menjadi sebuah mushaf. Kalau sekarang kita berdakwah kenalin Allah, nggak mesti harus kita mungkin jadi ustadz menurut kami bahwa kita pakai media-media apa yang kita mampu aja gitu. Kita mampunya di media digital, bikin event. Karena dulunya saya juga presenter, saya ngerasa coach bahwa hidup ini nih sebuah presentasi sebenarnya. Betul. Apapun yang kita lakukan ini presentasi. Kayak teman-teman semua atau juga para pelaku bisnis masak makanannya enak banget itu presentasi ke klien. Yes. Jadi pemimpin perusahaan gitu, adil sama karyawan itu presentasi gitu. Jadi seorang suami presentasi pada istri, sama anak juga kita presentasi. Apapun yang kita lakukan dengan maksimal, it's a product yang akan kita presentasikan. Cuma presentasi paling tinggi itu ke Allah. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita presentasi ke klien, oh biar dibilang bagus gitu ya. Tapi kita curang dalam ekonominya. Kita Allah yang dipresentasi sama Allahnya malu-maluin. Jadi ibaratnya banyak hal yang saya kembalikan. Kenapa ya saya dulu disuruh jadi presenter sama Allah ya? Ya mungkin ambil momen bahwa presenter nggak cuma ngomong sesuatu di depan kemudian jadi presenter. Ternyata produk atau hasil bahkan adab dan akhlak yang kita lakuin itu presentasi juga. Yang mudah-mudahan kita bisa membuat ini menjadi lebih expand ya karena saya rasa nggak akan bisa jalan sendirian. Masya Allah luar biasa. Seperti tema kita hari ini ya, the power of sinergi. Nggak bisa sendirian tapi kita harus berjamaah bareng-bareng. Dan Masya Allah satu yang mungkin kalau teman-teman dapat dan dalam banget bisa memaknai ini luar biasa. Bahwa di setiap apapun yang dikerjakan, usahakan itu adalah bentuk kita mengenalkan Allah. Itu keren banget ya. Jadi Anda menjadi pengusaha di bidang media menjadi media untuk mengenalkan Allah. Anda usahanya di bidang fashion itu menjadi bagian untuk mengenalkan Islam dan mengenalkan Allah. Anda di kuliner itu menjadi jalan untuk mengenalkan Islam dan mengenalkan Allah. Tapi kan ngomong-ngomong ini bukan sesuatu yang populer ya. Bukan sesuatu yang mungkin di kalangan artis, di kalangan media, sesuatu yang profitable gitu ya. Bahkan cenderung pasti banyak yang akhirnya mungkin ya bisa dibilang nggak suka, jadi akhirnya mungkin nggak dapat proyek. Secara finansial tadi mungkin disampaikan akhirnya turun gitu ya, berdampak mungkin secara finansial. Gimana nih Mas, ngondisikan keluarga, kalau diri sendiri mungkin oke ya, ngondisikan keluarga di saat ternyata ketika memilih jalan hijrah, ketika kita mulai mengenalkan Allah dan ternyata itu bukan sesuatu yang populer, justru malah kita mungkin jadi dimusuhi orang-orang dekat, justru kita jadi nggak dapat tender, nggak dapat project, dan mungkin secara finansial kita jadi susah. Nah kadang tuh ada orang-orang di sekeliling kita, mertua, orang tua, istri, anak-anak kita. Bagaimana nih tips dari Mas Ari mungkin mengkondisikan?
Memang ya mungkin mudah-mudahan Allah tetap jaga hati kita sama-sama ya Ibu ya, tetap istiqomah gitu ya. Motivasi-motivasi mendekat jalan Allah atau mungkin orang bilang motivasi hijrah macam-macam gitu ya. Iya. Kalau kita nyari berhijrah karena ngerasa di market Islam itu banyak duitnya, ketika ternyata di situ ternyata nggak ada duitnya atau sering rugi, kita kan nggak jadi hijrah. Iya, benar banget. Atau ketika hijrah kemudian lebih terkenal, ternyata pas di situ dihujat, kita nggak balik, nggak jadi kita hijrah Iya. ngapain. Jadi ibaratnya kalau apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Iya. Jadi kalau apakah tadi coach bilang hambatan seperti itu benar banget, memang semuanya kejadian Iya. gitu kan. Apakah kemudian kita bagaimana menemukan kesulitan atau enggak? Ya jelas pasti sulit. Yes. Tapi yang harus kita tanamkan itu ya cintanya dulu gitu. Ya kalau kita udah love akan sesuatu, udah cinta lah akan sesuatu, itu motivasi terbesar menurut saya. Yes. Gitu ya. Mungkin orang yang kita kenal dia punya penyimpangan akan sesuatu. Kita bilang itu salah, semua bilang itu udah enggak, itu melanggar. Tapi dia cinta akan itu, dia langgar semuanya. Gitu ibaratnya. Kemudian pecandu narkoba gitu. Kita bilang itu salah, tapi dia cinta akan itu, dia langgar semuanya. Langgar, betul. Kita sama Allah kalau kita takut berarti kita kurang cinta menurut saya. Iya. Jadi kalau kita udah cinta ya udah. So be it gitu ya. Kalau jalannya begitu tapi Allah ridho ya oke. Misalnya saya beberapa kali bikin acara kemudian dibatalkan misalnya saat itu. Apakah kemudian saya marah sama Allah? Enggak. Kalau dengan dibatalkan itu Allah lebih ridho daripada jalan, oke itu diambil. Masya Karena yang kita kejar bukan angkanya. Kalau kita kejar angkanya kita misa-misu pasti. Masya Langsung ngomong di media kalau begini enggak. Kalau itu pun kadarullahnya adalah kita nggak jalan dulu sekarang. Ya udah, Allah nyuruhnya gitu. Kalau dengan begini Allah ridho ya ayo deh. Gitu ibaratnya. Makanya pernah ada kejadian di salah satu kota kita mungkin belum sukses untuk menjalankan karena satu dan lain hal. Kita bilangnya adalah reschedule. Pada nanya, reschedule tanggal berapa? Enggak, reschedule ini kita sudah nyoba untuk ta'aruf. Mungkin yang melanjutkan teman yang lain. Mungkin siapapun, mungkin bukan saya gitu. Iya. Tapi kita udah nyoba loh. Allah mungkin kepengen kita ada jalinan silaturahmi itu. Saya ingat, saya dapat inspirasi ini dari Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu itu Rasulullah SAW bilang bahwa yang menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Dan pasukan terbaik. Yang maju duluan bukan Muhammad Al-Fatih tapi Abu Ayyub Abu Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari, benar. Ngapain dia nekat ke sana? Karena dia merasa kepengen menjadi orang yang dimaksud Rasulullah. Rasulullah, betul. Tapi walaupun gagal, at least he tried gitu. He Betul. tried he died trying gitu ibaratnya. Iya. Dia meninggal dalam keadaan sedang mencoba gitu. Jadi ibaratnya oke, mungkin bukan saya tapi saya melaksanakan Apa yang disampaikan apa yang dibilang Rasulullah. Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini yang coba ditanamkan sama keluarga tentu bagaimana mencintai Allah dulu. Masya Gitu. Allah. Kecintaan kita akan sesuatu kalau kita udah ngefans beda hasilnya. Masya Saya dulu waktu ngefans sama band Bu, itu band mau di negara mana kita kejar Bu. Kita kejar bandnya di mana, harga tiketnya berapa, hotelnya berapa, tiketnya berapa, kita kejar sama istri saya tuh. Nonton konser selesai. Itu kalau kita cinta banget kita hajar Bu, kita jabarin Bu. Nah sekarang ketika di sini, maksudnya kita nggak ngelakuin yang sama gitu. Masya Allah. Dulunya kita misalnya nge-MC di mana, wah kontrak berapa segala macam gitu. Itu semua hilang gitu, kemudian diganti dengan kegiatan yang baru. Nggak apa-apa, emang kita kan udah cintanya gitu. Kalau kita cinta sayang banget sama istri kita, misalnya kita suka sama wanita gitu, kita kejar mau di mana juga kita jabanin kan gitu kan. Jadi alhamdulillah Allah kasih persistence ini gitu ya. Maksudnya ngotot ini dikasih ke kita gitu, dikasih ke jiwa saya untuk tetap oke, gagal di sini kita coba yang lain, gagal di media ini kita coba media yang lain. Ditutup di sini kita coba yang lain gitu. Jadi ditutup pintu satu kebuka pintu yang lain, insya Allah mudah-mudahan begitu juga dengan rezekinya gitu ya. Amin. Kita doakan juga semua yang ada di sini juga ikhtiarnya juga hebat-hebat semua, ketemu jalan-jalan terbaik jadi orang-orang sukses semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa ya.